Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini mata pelajarannya yaitu seni budaya, sedangkan materi yang kita bahas adalah tentang keunikan gerak tari tradisional. Langsung saja, untuk pengertian tari tradisional adalah seni tari adalah ungkapan gagasan yang disajikan melalui gerak-gerik yang ritmis yang dicatat dengan prinsip-prinsip tertentu. Tari tradisional adalah tari yang berkembang di daerah tertentu yang berpijak dan berpedoman luas pada adaptasi kebiasaan turun-temurun serta dianut oleh masyarakat pemilik tari tersebut. Jenis tari tradisional. Dalam jenis tari tradisional itu ada 3 macam, yaitu yang pertama tari primitif, yang kedua tari klasik, dan yang ketiga adalah tari rakyat. Untuk tari primitif adalah pada umumnya tari ini lebih menekankan pada penyembahan roh atau arwah leluhur untuk meminta berkah hujan dan sebagainya. Di tari primitif itu adalah tari untuk pemujaan kepada para roh atau leluhur. Yang kedua adalah tari klasik. Tari klasik merupakan salah satu jenis tari tradisional yang lahir dan berkembang di lingkungan keraton dan sudah ada sejak zaman dulu. Tari klasik biasanya diturunkan secara turun-temurun pada kalangan bangsawan. Jadi tari klasik ini biasanya hanya ada di kalangan para bangsawan. Yang ketiga adalah tari rakyat. Tari rakyat umumnya memiliki beberapa ciri khas, antara lain masih kental dengan nuansa sosial, merujuk pada adat, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat lokal, dan mempunyai gerak, rias, serta kostum yang masih sederhana. Jadi intinya tari rakyat itu adalah tari yang muncul dari kebiasaan masyarakat atau dari adat sebuah masyarakat tertentu. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur pendukung tari. Dalam unsur-unsur pendukung tari itu nanti ada beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur gerak atau wiraga. Unsur tari yang paling penting adalah gerak atau raga, kurung wiraga. Pada dasarnya tarian merupakan gerakan-gerakan yang dikombinasikan menjadi satu kesatuan. Ini adalah gerakan-gerakan yang dikombinasikan menjadi satu kesatuan, yang termasuk unsur ini meliputi gerak tubuh dari kaki sampai kepala. Yang kedua adalah irama atau wirama. Selanjutnya pada unsur irama atau wirama, unsur ini membantu penari dalam mengatur gerak dan menguatkan gerak dalam pertunjukan. Di irama ini mengatur gerak atau tempo dari gerakan dalam pertunjukan. Pada umumnya irama tarian dibentuk oleh alat musik pengiring yang menciptakan ritme dan keharmonisan. Di irama itu biasanya diiringi oleh musik
penggunaan musik itu untuk mengatur tempo dari gerakan-gerakan seorang penari agar musik dengan gerakan itu bisa dilihat dengan keharmonisannya. Yang ketiga adalah rasa atau wirasa. Unsur ini merupakan bentuk emosional dari para penari dalam memerankan karakternya. Unsur rasa sangat penting agar sebuah tarian dapat menyampaikan pesan yang ada di dalam kepada pemirsa. Yang keempat adalah kostum. Unsur tari selanjutnya adalah kostum. Unsur ini sangat penting karena kostum juga menunjang performa dari penari, performa penari di atas panggung agar terlihat indah di dalam panggung. Adanya kostum bersifat mutlak. Di kostum itu bersifat mutlak untuk para penari. Kostum juga harus sesuai dengan tema dan isi tarian yang sedang berlangsung. Rias. Berikutnya juga ada unsur rias. Unsur rias ini tak kalah penting dari unsur kostum. Riasan penari pun harus diperhatikan karena termasuk unsur pendukung dalam pertunjukan tari. Di riasan seorang penari itu harus sesuai dengan kostum atau sesuai dengan tema juga, baik untuk penari laki-laki maupun penari perempuan. Yang selanjutnya, pola panggung. Panggung merupakan tempat diadakannya pertunjukan, termasuk pada pertunjukan tari. Untuk itu, pengaturan panggung menjadi unsur tari yang paling dan harus diperhatikan. Dalam hal ini, pola panggung harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga membuat pentas lebih baik. Di panggung itu juga untuk menunjang agar tarian terlihat indah oleh para penonton. Unsur berikutnya adalah pola lantai. Tentu sebuah tarian akan terlihat lebih berseni jika pola lantai juga indah. Karena seorang penari tidak mungkin berdiri dalam bentuk satu titik, tapi harus menyesuaikan tempat dan penontonnya. Yang terakhir adalah properti. Unsur yang terakhir adalah properti. Yang dimaksud properti dalam seni tari adalah semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Penggunaan properti tari harus mempertimbangkan jenis, fungsi, dan asas pakai properti secara baik dan benar. Begitulah anak-anakku semua, materi-materi dari keunikan gerakan tari tradisional. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua jenis, yang ketiga unsur-unsur pendukung tari. Mungkin itu saja, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.